orang yang mengira kalau merantau itu adalah hal yang serem gitu, hal yang ditakutkan dan segala macam. Tapi sebenarnya merantau itu bukan hal yang harus ditakuti juga, sebab karena dengan kita merantau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Puja Angela. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Thank you. Di video kali ini aku bakal cerita sama kalian semua apa sih suka dukanya anak rantau itu. Aku bakal spill ceritanya di sini berdasarkan pengalaman yang pernah aku alami. Tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Istilah merantau itu bukanlah kata yang asing lagi terdengar di telinga orang-orang. Sebab merantau itu sendiri artinya berpindah tempat dari tempat asal kita ke daerah orang lain. Maupun itu tujuannya untuk pekerjaan, pendidikan, atau hal-hal lain yang mengharuskan kita untuk menuju ke tempat itu. Merantau itu sendiri ya sebenarnya nggak yang semenakutkan atau seserem yang kita bayangin. Oh, aku bakal di tempat yang baru nih, ya aku bakal ketemu sama orang-orang baru nih, gimana ya orang-orang itu, bisa nggak ya aku beraktivitas atau bergaul sama mereka, gimana ya pikiran mereka segala macam. Kalian nggak usah mikir itu dulu, yang penting kalian jalani dulu, sebab kita takdir kedepannya itu nggak tahu ya kemana kita bakal menetap, ataukah masih di kampung halaman ataupun kita beranjak dari kampung halaman. Aku pribadi dulu waktu masih SD SMP tuh nggak kebayang sih bisa merantau, bisa ya istilahnya jadi anak yang mandiri lah ya di perantauan. Aku nggak pernah kebayang kecuali pas udah SMA, karena udah ada niat dan cita-cita pengen kuliah di sini nih. Jadi kan ya otomatis kalau kita tahu univ kita di mana dan tempatnya di mana, ya udah kita tahu kan kita bakal kemana habis tamat SMA. Gitu pun sama orang yang mau kerja ataupun yang lagi kerja. Misalnya dia kerja di Batam, aslinya asli Sumbar, ya udah mau nggak mau dia harus pergi ke Batam untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Ya istilah merantau itu bukan hal yang semenakutkan itu, bahkan itu udah familiar banget di kalangan orang-orang. Memang sih suka dukanya merantau itu pasti ada. Berdasarkan pengalaman aku pribadi, itu dukanya itu ya ketika kita mendengar kabar orang tua kita sakit, ataupun keluarga dekat ataupun kerabat jauh kita sakit, itu yang bikin kita sedih banget di perantauan. Untuk siapapun itu pasti sedih banget kan kalau kita dengar keluarga kita ada yang sakit di kampung segala macam. Itu menyedihkan banget di saat jiwa ini pengen pulang tapi nggak bisa karena keadaan. Soalnya apalagi aku waktu itu merantau, dari, aku kan asli Sumbar, Kabupaten Solo. Nah kalau waktu itu aku kan kuliah di Semarang, walaupun masih sama-sama Indonesia tapi tetap aja jaraknya jauh banget dan butuh waktu yang lama banget ya buat sampai. Waktu itu keponakanku meninggal di tahun 2018. Aku cuma bisa doa dan nangis doang karena mau pulang pun gak bakalan sempet di saat ekonomi juga lagi gak memungkinkan juga, dan waktunya juga, sebab kalau pulang itu dari Semarang ke Padang belum lagi ngambil tiketnya, kalau nggak ada tiketnya besok ya udah lusa pulang. Terus transitnya lama banget di Jakarta, bisa makan waktu berjam-jam ataupun puluhan jam baru nyampe Padang. Nyampe di Padang pun nanti buat ke rumah itu 2-3 jam, lama banget. Jadi nggak bisa yang langsung sehari nyampe, nggak bakal sih menurut aku. Meskipun nyampe ya nggak bakalan ketemu nih sama si dede, nggak bakalan ketemu sama keponakanku karena ya pasti udah dimakamkan ya. Ya udah, itu yang bikin nyesek sedih itu kalau dengar kabar kabar buruk kayak gitu dari kampung halaman, itu yang bikin nangis banget. Itu dukanya. Terus dukanya merantau itu ya pas waktu mau lebaran Idul Fitri atau lebaran Idul Adha, itu sedih banget guys ketika mendengar takbiran. Malam takbiran itu kayak keingat orang tua, keluarga, kampung halaman,
ketupat lebaran orang tua kita, terus kue lebaran segala macam, itu pasti inget banget di pikiran kita. Terus jiwa ini kayak pengen pulang tapi ya nggak bisa, kan kita juga ada tugas atau kewajiban yang harus kita selesaikan. Ya udah, tahan aja rindunya, kan bisa nelfon, vid call, ataupun yang lain-lain ya. Tapi honestly, kalau selama di perantauan itu, ketika rindu atau kangen sama kampung halaman itu, ya kita cuma bisanya nelpon sama orang tua, vid call sama orang tua, atau enggak ya lihat gambar, kan pasti ada kan, kampung kita tuh masuk ke Google segala macam itu pasti ada, terus lihat foto-foto kita di waktu masih di kampung. Ya mudah-mudahan itu bisa mengobati rindu kita, terutama buat orang tua, keluarga, dan kampung halaman kita maupun teman-teman kita di kampung halaman. Ya itu caranya mengobati rindu adalah lewat telepon ataupun vid call. Pokoknya ya sebenarnya merantau itu enak banget. Aku pribadi itu suka banget ya sama merantau, kayak mendapatkan hal-hal dan pengalaman baru, mendapatkan teman-teman baru. Ya merantau itu nggak menakutkan dan nggak seserem itu kok. Merantau itu mengajarkan kita bagaimana cara menahan rindu untuk orang tua, keluarga, dan kampung halaman kita. Kita diajarin tuh, oh ya udah kayak gini nih rasanya kalau ketika hati kita pengen pulang tapi nggak bisa. Ya udah, rindu itu ditahan di sini. Dan waktu kita pulang ke kampung halaman itu rasanya kayak senang banget, happy banget. Apalagi kita yang merantaunya emang jauh banget dari kampung dan pulangnya itu cuma bisa sekali-kali doang nih. Itu enak banget, dan rasanya itu kayak pas kita pulang itu kayak lepas gitu loh rasa rindunya buat kampung halaman kita. Waktu aku kuliah itu banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri aku. Aktivitas-aktivitas itu emang berubah banget. Dari misalnya kita di rumah biasanya dibangunin sama ibu pas pagi mau sekolah, pas di Semarang ya udah bangun sendiri atau enggak jam alarm yang ngebangunin kita. Biasanya di rumah tiap pagi pas mau sekolah itu izin pamit sama orang tua, cium tangan orang tua. Pas di Semarang ya udah selesai udah siap nih mau kuliah, udah tutup pintu, kunci, udah pergi tanpa pamitan sama orang tua. Terus pas di kampung halaman di rumah biasanya kita bisa minta jajan sama orang tua, terus dikasih jajan sama ibu, misalnya 5.000 per hari waktu itu. Tapi kalau udah di perantau udah nggak 5.000 per hari lagi guys, karena kebutuhan kita di rantau sama di kampung itu beda ya menurut aku. Kalau di rumah misalnya kita minta uang, bu minta uang mau ngeprint 20.000, itu bakal dikasih 20.000. Kalau ketika kita merantau, apalagi yang buat anak-anak kuliah ya, itu nggak 20.000 lagi, tapi dikasihnya itu kayak per minggu, atau enggak 1 kali 2 minggu, atau enggak 1 kali sebulan. Itu dalam nominal yang ya jauh lebih gede dari waktu kita di kampung, karena kebutuhan kita itu udah beda banget. Kalau di kampung biasanya beli sabun mandi segala macam itu ibu, kalau di Semarang di perantauan ya kita. Jadi kebutuhan kita itu bertambah daripada waktu kita di kampung. Sebenarnya kebutuhan itu sama aja, cuman dalam hal kalau di kampung yang handle itu ibu, kalau di perantauan udah kita sendiri yang handle apapun kebutuhan kita, apapun yang mau kita beli. Nggak mungkin kan kita di Semarang, ibu aku mau ngefotokopi gitu buat ngeprint segala macam, terus ibu kita ngirim 20.000, yang nggak mungkin banget guys. Terus untuk hal misalnya mau makan nih, kalau di rumah biasanya yang masak itu ibu. Palingan aku waktu itu di rumah kayak bantuin dikit-dikit doang sih. Emang anaknya dasarnya agak pemalas ya di dapur, tapi aku bisa masak kok. Emang jiwanya aja kadang males ya. Terus pas di rumah biasanya yang masak itu ibu, aku tuh bantuin tapi nggak yang full dari awal sampai akhir. Pas di Semarang ya udah aku yang masak sendiri dari awal sampai akhir. Terus kalau nggak ada lauk segala macem, kalau emang bener-bener yang malas keluar segala macem, itu pasti kalau anak-anak kos itu pasti sedia mie telur itu pasti ada. Sebab ya itu cadangan makanan ya buat kami yang anak kos, pasti itu ada. Gak usah ditanya deh, anak-anak kosan pasti nyimpen mie kan sama telur buat cadangan.
makanan kalau nasi udah habis, lauk pauknya udah nggak ada, ya udah itu jalan satu-satunya. Kalau di rumah lapar tinggal ambil nasi, ambil lauk. Kalau pas di perantauan itu kalau lapar ya udah masak dulu. Ya walaupun di rumah juga masak sih sebenarnya, cuman lebih prepare lah ya sama ibu kita. Kalau di perantauan kan ya udah kalau nasi habis segala macam udah kita masak dulu. Kalau di rumah kadang ibu nasi habis, ini gimana ya, nanti ibu masak gitu kan. Ya udah, itu perbedaan yang terjadi ketika kita di rumah sama di perantauan itu. Tapi satu hal yang membuat kita di perantauan itu juga kita diajarkan untuk mandiri, lebih mandiri, terus punya pengalaman baru, terus bisa ngehandle waktu dan keuangan kita sendiri. Itu menurut aku hal-hal yang positif banget ya, sebab nggak selamanya kan kita bukan maksudnya ketergantungan dalam hal ngatur waktu segala macem, terus ngehandle keuangan. Nggak mungkin kan selamanya orang tua atau ibu kita itu yang bakal ngebangunin kita tiap pagi segala macem. Kita pasti mengalami perubahan ketika kita udah merantau. Terus di perantauan itu juga kita bakal ketemu sama orang-orang baru, sama teman-teman baru yang berasal dari berbagai daerah di seluruh provinsi di Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh, dari Sumatera juga, Lampung, Riau, terus dari Papua, Semarang, Jawa, ya Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu bakal ketemu di satu gedung itu. Kayak adat istiadat Indonesia, perbedaan budaya, bahasa itu bertemu menjadi satu di sana. Enak banget kok merantau. Enggak, gimana ya, banyak hal-hal positif yang bakal kita rasain dan kita dapatkan ketika kita merantau. Kita bergelut sama orang-orang yang berasal dari berbagai daerah. Kita akan beraktivitas sama mereka semua. Kita bakal berbagi, sharing segala macam sama mereka semua. Itu benar-benar hal yang menurut aku positif dan membawa perubahan dalam pikiran kita untuk kedepannya. Ternyata Indonesia itu luas banget ya. Ternyata Indonesia itu memiliki ini itu segala macam. Pokoknya kayak merantau itu bukan hal yang menakutkan, tapi justru membuat kita menjadi pribadi yang mempunyai pengalaman yang sangat banyak. Ya aku selama di perantauan waktu di Semarang juga kayak gak pernah juga kayak ngerasain sendiri sepi itu enggak, sebab teman-teman kita itu yang berasal dari berbagai daerah atau punya sedaerah yang sama-sama merantau sama kita kan merasakan hal yang sama. Kita itu bakal menjadi satu di sana, bakal dekat banget, dan mereka lah saudara-saudara kita di sana. Bahkan sampai sekarang pun itu mereka adalah saudara kita. Ya waktu selama aku di Semarang itu kan aku nggak punya sepupu atau ya saudara lah istilahnya. Kalau istilah bahasa Minang itu dun sana. Walaupun itu dalam artian kerabat dekat ataupun jauh itu emang aku nggak ada. Jadi selama di Semarang teman-teman aku, mbak kos aku, ya semuanya itu menjadi saudara buat aku di sana. Mereka itu benar-benar orang-orang yang baik yang aku temuin. Kayak misalnya nih, aku ada temen di kampung halaman, tapi temen di kampung halaman sama temen yang ketemu di perantauan itu beda banget. Sebab mungkin kalau di perantauan kita sama-sama merantau, terus kadang ya satu tempat tinggal segala macem ya gitu-gitulah. Jadi kayak lebih memeluk erat aja sih. Pokoknya buat kalian yang merantau nggak usah takut, nggak usah khawatir, percayalah dimanapun kalian berada, di tempat baru pun kalian berada, insya Allah kalian bakal ketemu sama orang-orang baik, kalian bakal ketemu sama orang-orang yang menganggap kalian itu bukan orang lain lagi, tapi menganggap kalian itu saudara mereka. Misalnya kalau kalian di perantauan itu lagi sedih, misalnya kayak anak kos aja, lagi sedih atau lagi kangen orang tua, ya udah kalian lakuin aktivitas yang membuat kalian gak sedih lagi. Misalnya aku waktu itu juga pernah ya semua orang tuh pasti pernah sedih, kayak kangen banget sama keluarga, sama orang tua di kampung. Tapi kan gak mungkin juga kita nangis bombay gitu kan. Ya udah lakuin aktivitas yang membuat kalian itu ibaratnya sedihnya gak terlalu berasa. Masak bareng sama teman-teman kalian, atau nggak pergi jalan bareng. Aku paling sering waktu di Semarang itu ketika lagi bosen atau suntuk atau apapun,
Ya udah, aku masak bareng sama temen aku, sama si Yesi, sama si Dia, sama si Ade. Itu paling sering banget aku masak bareng sama mereka. Mereka juga sama-sama dari Sumbar juga. Si Yesi, si Dia malah satu kampung sama aku, tapi udah kayak saudara pas di Semarang, kayak bener-bener deket banget. Sampai sekarang udah ibaratnya kalau bahasa Minang itu udah selapis ketiduran ya. Jadi kayak apa-apa itu bareng segala macam. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah komunikasi kami terjalin sangat baik dan lebih dekat, karena udah bukan nganggap orang lain lagi kan, udah nganggap kayak saudara sendiri. Si Ade juga udah dianggap saudara sendiri, udah dianggap ya semuanya bestie lah. Buat aku bener-bener yang seitu banget, karena kita sama-sama ngerasain merantau. Ya udah, ketika kita lagi suntuk segala macam itu kita nonton bareng di kamar, masak bareng, ya ngelakuin aktivitas-aktivitas bareng, jogging segala macam itu kita lakuin. Jadi buat ngilangin rasa sedih yang kita punya. Pokoknya buat semuanya, termasuk aku sendiri, buat yang di perantauan, walaupun itu di perantauannya dekat sama kampung halaman ataupun yang jauh sekalipun, tetap semangat, tetap fokus sama tujuan, gak usah merasa takut ataupun cemas segala macem. Intinya semangat terus. Suka duka merantau itu pasti ada. Dukanya ya kayak yang tadi aku ceritain, mendengar kabar yang gak enak dari kampung, dari orang tua, keluarga, itu dukanya. Terus ketika ya rindu suasana di kampung, itu dukanya. Tapi menurut aku dukanya itu ditutupin sama sukanya, yaitu kita mendapatkan pengalaman baru, kita mendapatkan hal-hal baru, kita bisa mengatur keuangan kita sendiri, kita mengatur waktu kita sendiri, kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda dari biasanya. Jadi itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri kita. Pokoknya semangat terus buat siapapun yang merantau, semangat terus, jangan pernah pantang menyerah, jangan pernah putus asa. Insya Allah suatu saat buat kita yang merantau pasti ada masanya untuk ngumpul lagi sama keluarga di kampung halaman. Buat yang anak-anak kuliah atau mahasiswa segala macam, sukses terus, mudah-mudahan kuliahnya lancar, diberikan kemudahan dalam setiap pembelajaran yang diberikan oleh dosen, diberikan ya kemudahan lah dalam segala hal. Begitupun buat yang merantau karena urusan pekerjaan, mudah-mudahan sukses, lancar kerjanya. Jika ada hambatan, mudah-mudahan Allah bantu di segala proses. Dan pokoknya untuk siapapun itu yang merantau ataupun yang nggak merantau ataupun yang menetap di kampung halaman, kan mereka tetap melakukan aktivitas ya, cuman bedanya ada yang di kampung halaman, ada yang merantau. Pokoknya buat semuanya aku doain semoga kita sama-sama sukses dimanapun kita berada dan apapun pekerjaan kita. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita dalam melakukan hal apapun, dalam mencapai cita-cita dan tujuan kita. Yang pokoknya doa terbaik buat kita semua. Jangan sedih, jangan cemas. Intinya apapun yang kita lakuin, apapun aktivitas yang kita jalanin, apapun tujuan kita buat kedepannya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala urusan kita. Insya Allah itu bakal membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, membuat kita bahwa Allah selalu membantu, Allah selalu ada di sini. Pokoknya semangat terus buat semuanya, teman-teman aku yang nonton. Pokoknya buat semuanya aku doain semoga sukses dan apapun yang dilakukan semoga lancar. Buat semuanya, terutama yang lagi di perantauan, percayalah kalian gak sendiri. Masih banyak teman-teman yang sama seperjuangan seperantauan sama kalian. Kalian bisa lewatin itu bareng-bareng, kalian bisa lalui masa-masa sulit kalian di perantauan bareng-bareng. Pokoknya semangat terus buat kalian semua. Oke guys, semangat buat anak-anak perantauan ataupun teman-teman aku semuanya yang nggak mau di kampung halaman ataupun di perantauan. Mudah-mudahan sukses selalu, semangat selalu, doa pujaan jelas selalu yang terbaik buat kalian semua. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika bahasanya masih ribet atau sulit dipahami. Aku open minded banget terhadap masukan-masukan atau saran dari teman-teman semua. Kalian bisa ketik di kolom komentar. Itu akan menjadi bahan evaluasi untuk aku, untuk video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu sharing aku tentang suka dukanya menjadi anak rantau itu bagaimana. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat yang merantau, menahan rindu ke kampung halaman.
Mudah-mudahan video ini bisa menjadi motivasi buat semuanya. Tetap semangat, tetap libatkan Allah dalam hal apapun, dan jangan pernah pantang menyerah. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.